Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai Wallbe ya, dan juga kita akan ngobrolin AI secara garis besar. Nah, untuk Wallbe sendiri kemungkinan besar ya, lu sudah pernah dengar lah pembahasan kita karena kita sudah beberapa kali membahas mengenai Wallbe ya. Jadi Wallbe ini adalah suatu platform trading ya, di mana kita trading derivatif bisa menggunakan AI begitu ya. Dan ya buat lu yang sudah cobain juga tahu bahwa kita ada kerjasama khusus dengan Wallbe di mana ada rebate voucher senilai 250 USDT yang sudah menunggu lu bagi yang belum menggunakan link referral di bawah ya. Untuk yang biasa hanya dapat rebate voucher senilai 100 USDT saja begitu. Tapi buat yang menggunakan link referral di bawah atau menggunakan invitation code Toshi Crypto, lu bisa mendapatkan ekstra lagi 150 USDT. Jadi tadinya cuma 100 jadi 250 USDT ya. Nah, si rebate voucher ini tentunya kita bisa pakai untuk mencoba ya AI platform mereka gitu ya. Nah, jadi untuk Wallbe sendiri mereka ini menggunakan ChatGPT-4 ya sebagai base mereka untuk membuat si AI signals-nya itu sendiri. Nah, setelah dari itu mereka membuat ada beberapa jenis AI dengan resikonya masing-masing lah begitu ya, atau dengan risk profile masing-masing. Di sini ada salah satu contohnya adalah AI buddy yang bernama Mami begitu. Nah, untuk detailnya nanti kita akan jelaskan di belakang ya, dan bagaimana cara pakainya, very easy. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, gue mungkin akan juga ngomongin sedikit mengenai AI in general. Nah, gue tahu nih, apalagi buat orang yang kemarin kemakan dengan hype AI ya, karena adalah beberapa influencer lah ya yang teriak-teriak, oh ini AI token ini akan meningkat 100x, berapa ratus x lah, pokoknya ngomongnya wow luar biasa gitu ya. Tapi pada faktanya sekarang kita bisa lihat tahun ini ya, which is baru kuartal 1 sih ya, kita bisa lihat performanya token-token, koin-koin yang kita masukkan sebagai AI cenderung drop. Paling yang kondisi sekarang hijau tuh yang masih baru-baru aja begitu. Tapi yang udah digembar-gembor dari tahun lalu bahkan sampai awal tahun 2025 ini cenderung melempem. Seperti kita bisa lihat banyaknya merah begitu. Ya, jadi sekali lagi, yang cenderung hijau itu rata-rata yang baru-baru lagi sekarang keluar. Begitu. Nah, mungkin buat lo yang bingung kenapa Bang katanya AI bagus. Gini, kita harus bisa bedakan AI dalam bentuk hype ya, hype project seperti token-token yang dikaitkan dengan AI dan AI-nya itu sendiri as a technology. Begitu. Ya, karena gini loh. Seperti yang gue sudah katakan di video-video gue sebelumnya ya, ini banyak sekali ya token-token, koin-koin yang dulunya itu bahkan nggak ada hubungannya sama sekali sama AI. Tapi nggak tahu kenapa sekarang dikategorikan sebagai AI. Begitu, nggak tahu mungkin jangan-jangan ada perkembangan fundamentalnya atau apapun juga. Nah, tapi banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip seperti terjebak di situ. Begitu. Contoh kayak ICP. ICP ini di cycle sebelumnya tidak dikaitkan ke AI. Begitu ya. Dan banyak orang yang nggak sadar juga bahwa sebenarnya kayak ICP ini, wah ini blue chip nih, blue chip AI karena market cap-nya cenderung lebih besar dibandingkan yang lain. Oh ya, oke, kalau kategorikan sebagai AI, tapi faktanya lo bisa lihat di sini ya. ICP itu kondisinya masih minus 99,2 ya, bukan minus 78, 99 ya. Karena all time high dia itu di 2021. Karena di cycle sebelum juga sempat nge-hype nih. Dia sampai 750 USD. Sekarang harganya di $6. Nah, ini yang membuat banyak orang kejebak begitu. Wah, potensi AI. Tapi lu cuma pengen jadikan AI ini, hype AI sebagai mesin uang. Nah, itu nggak bisa. Ya, menurut gua nggak bisa. Kenapa? Karena AI ya, token-token AI, koin-koin AI itu tetap masuk ke dalam altcoin. Nah, altcoin ini akan terus mengikuti aturan apa? Altcoin season. Begitu. Nah, altcoin season itu terjadi kalau apa? Ada liquidity. Sekarang gua tanya ke lu, liquidity-nya ada nggak? Jawabannya nggak. Ya, buat lo yang sudah terus nonton DCWT harusnya sudah tahu. Karena balance sheet ya, walaupun sekarang udah mulai membaik ya, mulai ada pertanda katanya mau tapering ya, QT-nya bakal di-taper, katanya dikurangin ya. Tapi faktanya sampai sekarang masih cenderung turun ya, secara garis besarnya balance sheet masih terus turun, artinya masih terus QT. Di masa-masa QT gue udah ngomong sampai berbusa kan. Jangan gila-gilaan di altcoin ya, jangan ada yang ngomong oh beda ini AI. Nah, buktinya apa? Hancur juga kan? Begitu. Nah, jadi itu satu hal yang penting ya. AI itu sangat berguna. Ya, bahkan kalau mau lihat di sini AI itu ini bahkan sampai ada studinya ya, ada studinya yang diadakan di 2020 kemarin di Indian J Dermatol di sini ya. Jadi intinya oleh beberapa dermatologis lah.
begitu. Di mana mereka melihat apa fungsi AI di dalam medical science dan ya masa depannya seperti apa ya. Bagaimana ini mengubah dan masa depannya itu akan seperti apa begitu. Nah, di sini banyak orang yang nggak tahu juga ya bahwa ya kalau AI ya udah kebayang lah ya ini banyak dipakai dari banking, financial markets, education, supply chains dan banyak lagi begitu ya. Kayak contohnya Google pakai untuk si web search-nya ya, kita udah sering coba bahas juga dulu di mana kita mendapatkan AI overview ya. Lalu untuk Netflix untuk recommendation, lalu Amazon juga sama recommendation, dan juga ada advertising untuk di Facebook dan banyak lagi ya. Kalau di dalam mobil ya atau kendaraan ya untuk keamanan gitu biasanya, dan juga untuk bisa self driving begitu ya. Itu rata-rata orang tahu lah. Nah, tapi banyak yang nggak tahu juga bahwa sebenarnya AI ini ya pernah dipakai juga dalam bidang medis. Udah pernah dipakai juga. Salah satunya ini dipakai untuk dermatologi begitu, atau ya urusan kulit lah begitu ya. Ya gue juga nggak terlalu tahu detail, tapi intinya dermatologi ini study of skin maybe ya, dan juga nggak tahu kenapa sering dipaketin sama kelamin juga kalau gue perhatiin ya. Nah, kalau kita lihat di sini si clinical imaging data ini pernah dipakai oleh Esteva dan juga Heckler ya, di mana untuk mendevelop classification models untuk membantu physicians atau dokter lah kasarnya ya untuk mendiagnosa skin cancer ya, skin lesions dan juga psoriasis begitu ya. Nah, jadi ada AI model yang dipakai untuk itu ya, untuk bisa mendiagnosa skin cancer, skin lesions dan juga psoriasis begitu ya. Nah, di sini research ini mendemonstrasikan AI system ini capable untuk mengclassify skin cancer ya dengan level competence yang comparable dengan dermatologist yang butuh waktu lama untuk jadi dokter kan. Ya lu cek sendiri deh ya, butuh waktu berapa lama dan dana seberapa besar untuk bisa keluar dokter yang cukup bagus begitu ya. Nah, di sini mereka bisa nge-train AI model ya atau AI system sehingga mereka bisa comparable dengan dermatologist begitu. Ya, ini sekali lagi ini bukan menggantikan dokter 100% ya, tapi ini bisa menjadi satu alat yang membantu dokter untuk bisa lebih akurat lagi. Begitu. Nah, jadi kebayang AI itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Begitu, dan ini hanya untuk spesifiknya untuk dermatologi. Nah, tentunya nanti yang lain juga akan semakin besar lagi dan akan semakin menarik lagi. Begitu. Cuman ya, tinggal pertanyaannya regulasinya gimana dan gimana biar safe. Karena lagi-lagi potensi AI bisa jadi self aware itu masih ada. And that's bisa bad gitu, that's bad gitu kalau sampai nggak bisa nggak bisa di contain begitu. Tapi sama aja kayak pisau lah ya, pisau itu sangat kepake, kita bisa pakai buat masak, kita bisa pakai buat motong segala macam hal, tapi juga di waktu bersamaan bisa dipakai untuk membunuh. Nah, jadi lagi-lagi tergantung bagaimana kita pakainya dan mungkin ya regulasinya juga gitu. Terus ada safe measure yang dipakai untuk membuat AI ini bisa menjadi tetap aman tapi manfaatnya bisa kita extract begitu ya. Nah, seperti yang gue bilang juga tadi ya, bukan cuma dermatologi, sekarang ada berbagai macam company juga, salah satunya adalah Verge Genomics ya, di mana dia memfokuskan aplikasi untuk machine learning algorithms alias ya pokoknya AI untuk menganalyze human genomic data untuk mengidentify drugs yang bisa mengcombat neurological diseases seperti Parkinson, Alzheimer dan banyak lagi begitu. ALS juga ya, ini quite dangerous juga. Jadi ya lagi-lagi sebenarnya banyak sekali gunanya. Cuman kadang-kadang nih ya kalau di dunia kripto orang cuma mikirnya oke, yang penting mana yang bikin gua kaya begitu. Nah, ya jadi kalau gua merasa AI itu punya future ya, dan ada beberapa orang ngerasa AI ini bakal sama aja kayak metaverse. Oh, menurut gua enggak. Ya kalau metaverse lu nggak ada metaverse pasti nggak apa-apa gitu, dan nggak langsung mengimpact semua orang gitu. Tapi kalau AI, kalau sampai dia bisa memajukan medical bisa memajukan ada kayak medical advancement ya, lalu juga bisa mereka membuat dokter lebih efektif lagi, itu mungkin jauh lebih besar impactnya dibandingkan dengan metaverse. So kalau orang bilang AI ini wah sama aja kayak metaverse, nanti cuma nge-hype bentar terus hilang lagi, kalau dalam sisi hype crypto mungkin aja. Tapi kalau as a tool, no. Menurut gue as a tool, AI has big potential. Tapi regulasinya harus jelas dan safety measures-nya itu harus bagus. Itu karena kalau safety measures-nya itu berantakan, ya lu kebayang lah ya, kayak lu research nuklir tapi safety measures-nya berantakan, ya udah hancur tuh seluruh dunia ya, meledak sana meledak sini. Itu semuanya wasteland karena radiasi. Tapi kan enggak kan, faktanya tidak terjadi seperti itu. Nah, itu karena apa? Ada safety measures yang dilakukan secara ketat gitu ya. Nah,
Sekarang kita kembali lagi ngomong ke Wobby. Karena di Wobby mereka menggunakan AI ini sebagai tool, bukan cuma sekedar hype ya, bukan cuma sekedar hot button atau apa jargon yang lagi hype begitu ya. Nah, kita akan coba bahas lagi secara tipis-tipis mengenai si Wobby karena sebenarnya kita sudah bahas ya di video-video kita sebelumnya, tapi kita akan coba kasih TLDR-nya aja mengenai Wobby. Ya, karena kenapa ini cukup menarik untuk kita minimal coba pakai. Jadi seperti yang gue sudah tadi ngomong di depan ya, untuk Wobby ini sendiri mereka menggunakan ChatGPT-4 ya untuk membase AI signals-nya mereka ini ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini step by step seperti apa sih? Yang pertama, mereka itu memonitor informasi. Ya, mereka memonitor informasi ya. Lalu setelah mereka memonitor informasi, mereka menganalisa datanya ya. Nah, setelah mereka menganalisa datanya di sini ya, mereka akan ya interpret si findings ini sendiri. Gitu, mereka akan mencoba untuk maximize meng-create satu strategi yang didesain untuk maximize trading assets lo. Begitu ya. Nah, setelah itu ya mereka akan generate trading signals yang dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang lebih low risk, ada yang lebih high risk, ada yang medium risk, ada yang mungkin cuma di BTC, ada yang dicampur sama alts dan banyak lagi gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Ya, jadi very simple ya. Tapi ya mungkin kalau ditanya, "Bang, ini lu pernah coba berapa kali?" Oke, Bang. Ya gini, gua coba dan ya cenderung profit sih. Tapi mungkin sekali lagi untuk yang AI signals ini sendiri kelemahannya apa? Ya mereka nggak nyebutin parameters mereka apa begitu. Jadi kita cuma kasarnya mereka ada suggestion ya, ini bentuknya di kayak sedikit kalau kata tim devnya dari Wobby ini sendiri, mereka bilang ini mereka terinspirasi dari Tinder gitu katanya ya. Jadi lu tinggal kayak swipe atau di apa sih, swipe left atau swipe right lah gitu. Cuma bedanya kalau mereka di sini klik skip atau ikutin si signalsnya begitu ya. Nah, tapi sekali lagi di sini tidak ada penjelasan mendetail si logika dari AI-nya, kenapa dia mengambil keputusan ini. Nah, dia nggak ngomong, dia nggak jelasin begitu ya. Tapi kalau mau ditanya, "Bang, cenderung oke nggak?" Ya kalau gue cobain sih cenderung oke. Begitu, dan nanti kita akan coba juga demo di belakang begitu ya. Jadi itu mungkin yang paling menarik ya. Tetapi ya mungkin kalau dari sisi gue, karena memang gue juga trader, investor, jadi kadang-kadang penasaran. Oke, gue ngerti profit nih pakai si AI model mereka, tapi gimana ya? Nah, tapi mungkin sekali lagi itu adalah rahasia dapur, jadi ya kita nggak dikasih tahu caranya seperti apa ya. Nah, tapi selain dari AI Signals ini sendiri, sebenarnya mereka ada beberapa lagi project yang kedepannya akan bisa kita pakai. Nah, ini ada Copilot. Copilot ini adalah AI yang tujuannya untuk memonitor posisi yang kita buka. Dan mereka menganalisa terus market. Nah, apabila ada perubahan yang terdetek oleh mereka, mereka mengadjust open position kita untuk optimize profits dan manage risk. Nah, ini lumayan menarik nih, interesting. Jadi kayak ya sesuai dengan namanya, Copilot kita. Dia bisa ngebantuin kalau misalkan kita lagi kurang fokus gitu, atau mungkin kita lagi sibuk tertentu nggak bisa ngeliatin HP kita. Nah, dia bisa ngejagain resiko bagi kita. Begitu. Nah, ini menarik nih ya si Copilot. Kenapa? Karena analisanya dari kita. Udah gitu dia membantu kalau sampai atau lebih tepatnya mungkin memberikan suggestion yang mungkin bisa lebih bagus untuk posisi yang sudah kita buka. Nah, ini menarik nih ya, tapi ini masih belum bisa kita pakai ya. Next ada X-ray. Nah, untuk X-ray ini mereka tujuannya itu adalah menganalisa trading kita. Nah, ini jadi mungkin kayak kritikus kita lah gitu. Mereka melihat dari history yang sudah kita close. Kalau Copilot kan enggak nih, lagi open, dia bisa take over begitu, atau minimal memberikan suggestion untuk kita melakukan misalkan tutup posisinya, TP atau cut loss dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau X-ray enggak, ini jadi kayak semacam kritikus di mana dia ngelihat, salah lu trade-nya begini, posisi lu kurang efektif, lu salah ambil dan lain-lain. Nah, itu jadi kayak mungkin kalau lu lagi skripsi ini tuh kayak dosen pembimbing lu lah begitu. Salah ini, ya judulnya nggak pas dan seterusnya ya. Nah, ini juga menarik. Jadi ini bisa membuat lu lebih improve lagi dan mungkin bisa lu nge-tweak lagi SOP trading lo. Begitu ya. Nah, ini dua ini mungkin kedepannya menarik untuk dicoba. Tapi untuk sekarang masih coming soon ya. So, yang sekarang kita bisa coba ya si AI signals-nya aja. Begitu ya. Sisanya sih ya udah ya. Sisanya ya mereka ya tinggal kita coba aja sih. Begitu ya. Nah, sekali lagi gue ingatkan buat elu yang pengen coba, asiknya di Wobby ini mereka sedang ada rebate voucher ya. Buat elu yang biasa masuk nggak pakai link referral kita di bawah, itu dapat tapi lebih kecil, hanya 100 USDT aja. Kalau lu menggunakan link referral kita di bawah, lu bisa mendapatkan rebate-nya menjadi basically upgrade more than 100% ya. Lu bisa mendapatkan jadi 250 USDT dalam bentuk rebate voucher. Jadi buat lo yang tertarik pengen coba, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah ya.
Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke bagian si AI-nya ya. Oke, nah setelah kita masuk kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Ya buat elu yang sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar udah nggak terlalu udah nggak terlalu asing sama UI-nya karena kita belakangan ini cukup sering menggunakan Wobby untuk charting di DCWT sesi kedua ya. Nah, untuk menggunakan AI-nya, kita bisa klik bagian si AI agent. Begitu. Tapi kalau buat lu yang pengen ini, bang, gue pengen trading sendiri aja. Jadi gue pakai si rebate vouchernya buat trading sendiri, profitnya gue bisa tarik nih, ya. Itu boleh juga, tergantung lu. Kalau lu mau coba seperti itu, monggo, ya. Nah, sebelum gue lupa nih ya, di sini lu juga bisa kayak kasarnya earnings, ya. Lu bisa earning points. Nah, points ini bisa lu pakai buat trading lagi. Begitu. Nah, ini cukup menarik juga. Jadi buat lu yang mungkin nih, misalkan, aduh bang, gue habis nih dananya, gue coba-coba trading sendiri terus habis. Nah, lu boleh coba bagian earnings ini, ya lu lalu start mining, and then lu bisa mendapatkan poin. Nah, poin ini bisa lu pakai untuk trading lagi di si platform Wobby ini, ya. Nah, selain dari itu juga, lu bisa ada task. Nah, task ini seperti kayak airdrop lah begitu ya. Misalkan kita nge-follow Wobby di Telegram, kita bisa dapat 1500 PTS ya. Kalau kita join Wobby's Telegram chat, nah kita bisa dapat 1000 PTS. Join Discord 1500, join X 1500 dan seterusnya ya. Buat lo yang pernah main airdrop pasti kebayang lah ini caranya seperti itu ya. Nah, selain itu juga lu mungkin bisa kalau misalkan lu pengen kenalkan teman-teman lu ke si Wobby ini juga bisa. Lu bisa klik bagian friends and then lu bisa invite a friend. Begitu ya. And then ya tinggal lu claim, ya lu bisa mendapatkan si poin dan juga bonus dalam bentuk USDT gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke bagian si AI-nya ya. Jadi kita akan coba buka beberapa jenis AI. Yang pertama di sini ada AI body namanya Mami ya. Nah, si Mami ini yang paling low risk dan hanya BTC. Jadi udah cuma BTC aja low risk begitu. Jadi kecenderungannya ya sesuai dengan namanya lebih buat yang konservatif begitu ya. Kita akan coba aja langsung ya. Untuk yang Mami kita buka ya beberapa posisi lah ya. Kita coba misalkan nih ya kita mau coba skip. Nah, kita bisa klik skip ya. Coba deh ini menurut gua cocok ya. Nah, lo bisa buka, klik aja posisi long ya. Nah, coba lagi. Udah langsung kebuka dua posisi. Kita bisa klik di bagian terminal. Nah, dua posisi ya. Nah, selanjutnya juga ada beberapa AI body lain seperti di sini ada Don Alt ya. Nah, si Don Alt ini low risk tetapi dia fokusnya di top altcoins. Jadi nggak main di BTC, di altcoins aja begitu ya. Nah, kita bisa klik and then kita coba buka beberapa posisi, kita klik satu lah, lalu kita bisa coba lagi satu lagi begitu ya. Nah, ini untuk si Don Alt. Lalu ada berbagai macam jenis ya. Ada Don Alt, ada Mami, lalu ada juga Carlos. Ya, untuk si Carlos ini lebih ke medium risk ya. Dia lebih campur-campur ya, ada BTC, ada alts, bahkan ada memes juga di sini ya. Nah, dia resikonya lebih untuk yang intermediate. Nah, lo bisa coba klik si Carlos. Kita ambil contoh aja beberapa posisi. Kita buka ya, kalau yang nggak srek ya, nggak cocok, nah bisa skip and then ya buka lagi gitu ya. Nah, jadi semuanya akan ketumpuk di sini posisinya. Begitu ya. Next, ada lagi AI body namanya MC Whale. Nah, MC Whale ini tipe-tipe trader agresif nih. Resikonya maksimum all asset ya, dan dia bermainnya short term. Kita klik sekali lagi buat contoh aja, kita buka beberapa posisi ya. Kita buka aja buat lo yang mungkin nggak srek pengen buka posisi yang lain, nanti kalau skip and then ya buka posisi itu ya. Next di sini ada lagi MC Whale, lalu ada juga Astra. Nah, ini Astra cukup unik sih ya. Ini menggunakan kayaknya kan ada tuh yang pakainya kata astrologi gitu. Ya gue sih nggak terlalu percaya astrologi ya, tapi ya udahlah kita coba aja lah, iseng-iseng aja ya. Kita buka dua posisi gitu mungkin ya, atau ya kita buka dua posisi. And then ada juga yang terakhir di sini quant. Nah, quant ini ya mereka menggunakan ya analisanya pure pakai data lah, kayak matematika lah gitu kasarnya. Jadi nggak pakai TA tapi pakai pure mathematics. Nah, ini juga boleh, silakan coba-coba aja gitu ya. Lagi-lagi kan pakai rebate ya. Jadi resiko juga cenderung relatif kecil, so ya coba-coba aja. Begitu ya. Kita contoh ambil beberapa posisi aja. And then semuanya akan ada di sini, semua posisi yang kita buka gitu ya. Nah, selain itu juga ada pilihan sini ya, ada pilihan namanya auto trade ya. Nah, kita akan ambil contoh auto trade-nya pakai si Mami aja seperti biasa ya. Nah, kita akan klik auto trade-nya. Nah, di sini dia akan mencari sinyal-sinyal yang paling bagus
gitu. Nah, di sini butuh waktu beberapa lama sampai dia menemukan beberapa trades yang bagus. Nah, jadi kita akan cut dulu di sini. Nanti kalau sudah kebuka semua posisinya kita lanjut lagi. Oke, dan kita balik lagi. Ya, ini kayak sekitar mungkin setengah jaman lebih lah. Ya, 40 menitan lah mungkin ya. Udah beberapa posisi kebuka di sini dan kondisinya sudah dalam keadaan profit ya. Ya, jadi lagi-lagi gue juga bingung ya. Kadang-kadang nggak tahu kenapa nih. Gue udah coba berkali-kali ya. Lu bisa lihat demonstrasi gue sebelum-sebelumnya. Ini AI seperti pembahasan gue di depan tadi. Dia nggak ngasih tahu gimana spesifik cara kerjanya, tapi lu bisa lihat sendiri posisinya semua sudah dalam keadaan profit. Begitu. Jadi ya udah kita tutup dulu aja lah. Ya kita tutup dulu aja. Ini cuma buat contoh ya. Kalau mau dibayarin lagi juga bisa sebenarnya ya. Udah ketutup semua di sini. And then untuk si AI agent juga udah dalam keadaan profit ya. Kita stop auto tradingnya. And then ya udah beres semua posisinya ya. Nah beres, jadi ya udah sih sebenarnya ya masih ya begitu ya, kebanyakan sih. Oh ternyata ini masih ada yang belum mau tutup. Ada yang belum kututup semua. Sebentar. Nah oke, beres. Jadi ya udah gitu ya. Kalau ditanya bang kok bisa begitu ya, AI ya. Ya penjelasannya maksudnya sayangnya ya mungkin rahasia perusahaan juga kali ya, mereka nggak sebutin gimana caranya. Ya kalau dibiarin lagi mungkin bisa ya gue dulu pernah sih ketinggalan berapa lama, sejam lebih gitu ya, lebih gede sih waktu itu profitnya. Cuman ya ini kan buat contoh aja ya, buat contoh at some point walaupun tadi sempat ada minus dulu sedikit, itu ujungnya profit lagi. Ya gue sih pengennya kok bisa dikasih tahu caranya gimana gitu logikanya, tapi ya enggak gitu ya, karena ya baik lagi mungkin rahasia perusahaan. So buat lo yang penasaran silahkan bisa cobain aja, karena di sini kan ada yang tadi gue udah bilang ya, ada rebate voucher senilai 250 USDT yang lo bisa coba untuk pakai. Dan itu gini ya, lo bisa pakai dua-duanya. Maksud dua-duanya apa? Lo bisa pakai untuk AI-nya boleh ya, lo mau pakai auto trade boleh, atau kalau lo ngerasa nggak deh bang, ini kan lumayan nih rebate-nya, udah gue trading sendiri aja manual, itu juga boleh. Jadi terserah lo begitu ya. Yang penting kalau lu pengen coba ya pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah. Karena kalau cuma biasa promonya hanya 100 USDT saja rebate-nya ya. Tapi kalau lu menggunakan link reflektor di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto, lu bisa mendapatkan jadi 250 begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wobi ya. Sekali lagi kalau gua sih cukup nunggu-nunggu buat yang ini nih ya, buat yang spesifiknya itu apa namanya, yang Copilot dan juga si X-Ray begitu. Nah itu kenapa menarik, karena dia itu jadi kayak ini kita lah ya. Jadi yang satu mungkin jadi kayak dosen pembimbing kita ya, dia mengkoreksi nih apa yang salah menurut dia, dan yang kedua sebagai asisten kita ya, dia bisa ngasih lihat mana cara-cara trading kita mungkin kurang efektif lah begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wobi ya. Sekali lagi buat lo yang pengen coba silakan ya, monggo boleh cobain, karena resikonya cenderung ya relatif bisa terjaga lah si resikonya, karena ada si rebate voucher ya. Dan ya kita tutup mungkin dengan reminder ya, AI menurut gua is there to stay ya, tapi teknologinya bukan si token-token AI dalam tanda kutip. Karena seperti yang gue sudah bilang di depan tadi ya, ini banyak sekali project-project ya, project-project kripto yang nggak tahu kenapa tiba-tiba di cycle ini kayak di rebatch, di rebrand menjadi project AI. Padahal sebelumnya nggak begitu ya. Jadi kebanyakan ya itu mungkin yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa wah AI bagus tapi kenapa nih tokennya kok kayak berantakan begitu. Nah jadi kita harus ingat di situ aja. Kita ingat bahwa AI-nya, teknologinya yang menarik begitu. Kalau projectnya sih ya lagi-lagi AI ya kita harus lihat aja nanti ujung-ujungnya mana yang bisa survive, karena ada-ada aja sih kedepannya menurut gue yang bisa potensi untuk survive in the market. Tapi nggak banyak. Menurut gue lebih dari 90% akan hancur di market. Sama seperti odds in general gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai ya. Apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.